Wahai perempuan, kalian kata Nabi adalah tiang negara. Hancur wanita, hancur negara. Retak wanita, retak negara. Kokoh wanita, kokoh negara. Maka kalian adalah tiang-tiang negara. Maka tolong pakai jilbab, bukan sekedar tutup aurat. Ada syarat kedua yang harus dipenuhi. Apa itu? Tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Mati kami laki-laki. Tolong kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong cewek jaga akhlak. Biar setengah mati kami jaga mata, kalian gentayangan, hancur amal kami. Nggak mungkinlah saya jalan begini terus. Tabrak kita tiang listrik. Sebelah kanan tidak ada, sebelah kiri paha, di depan kita, waduh lebih cantik lagi. Dilihat haram, tidak dilihat barang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala idzan. Nah, siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Hubbi aklil haram, mereka yang suka makan makanan haram. Siapa mereka? Mereka kalau pilkada menerima uang sogo. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, mereka terima uang sogo wane piro. Nah, termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Selama dia makan uangnya, selama itu dia makan uang haram. Ada anggota DPR begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dong? Kau larang menyogok tapi kau terima. Ya, termasuk PNS yang kerja gara-gara nyogok. Selama dia terima uangnya, selama itu dia makan uang haram. Kenapa? Karena dia bekerja diawali dengan sogo, termasuk uang pensiunnya. Jangan heran ketika dia masuk pegawai dia nyogok, pensiun gak pernah berhenti penyakit, keluar masuk rumah sakit. Kenapa? Uang yang membentuk darah dagingnya uang-uang haram. Jangan nyogok untuk jadi pegawai. Apa itu hebatnya pegawai negeri? Nah, ini gaspol atau rem-rem? Nah, gaspol. Gaspol. Tapi ibu-ibu hati-hati duduk. Jangan duduk terbuka begini. Dan rapat-rapat sedikit. Ya, bisa mati. Saudaraku, adik-adik remaja, bangsa Aceh nih. Ya, kalau kalian mau kerja tidak harus jadi pegawai negeri.
apalagi sampai nyogok, apalagi jadi anggota DPR, jadi tentara, polisi karena nyogok. Demi Allah, yang kau kerjakan hanya di dunia, paling lama kau bisa kerja 20-30 tahun, setelah itu kau pensiun masuk tanah, maka sisa hidup-hidupmu akan sengsara selama-lamanya. Dia bilang anak mahasiswaku sekarang, Ustaz susah kalau mau jadi pegawai tidak D3. Kenapa bisa? Dia bilang bisa, orang tidak bisa kalau tidak ada nyogok. Saya jadi pegawai tidak nyogok. Apa hebatnya pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Pegawai negeri itu tanya itu pegawai negeri. Tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit, sari mie. 21 sampai 30, sari don. Awas sakit kepala, habis uang, cicilan belum lunas. Kenapa tahu Ustaz? Ya karena saya begitu. Saya pegawai negeri. Ya, Ustaz berapa gajinya? Oh, 7 koma. Hebat. Maksudnya tanggal 7 sudah koma. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau kita ibu bapak ketika mendengar undangan ceramah ini, datang di atas sana, bapak baca, setan goda, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek, tidak ada kursi, makan tidak ada, tidak usah kau datang, tidak usah datang, capek saja. Itu setan yang menggoda bapak ibu. Tapi alhamdulillah, bapak yang hadir di tempat ini, dari Sabang sampai Merauke, dari belakang sampai ke belakang, barusan saya ceramah 4 penjuru. Untuk tidak ada di atas, mati saya kalau ada di atas. Masuk. Ya. Maka bapak ibu yang datang di sini berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah bapak ibu datang di sini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita. Nggak usah mendengar ceramah, nggak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP itu orang-orang yang kena godaan setan. Orang sudah ceramah masih sibuk. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Oh, senangnya di bapak-bapak. Mau ganti istri tidak berani, Fred. Oh, ibu, siapa dulu, ibu, siapa dulu. Sebentar lagi selfie, sebentar. Ini saya ini kan rata-rata ibu-ibu. Tapi ibu-ibu yang sudah sakaratil maut. Orang lagi ceramah sibuk juga selfie ya. Siapa lagi yang kena godaan setan di tempat ini? Siapa? Mereka yang datang pengajian dengan pacarnya. Bonceng cewek. Kenapa dekat-dekat sama cewek? Pacaran syar'i, Fred. Mana ada pacaran syar'i? Hati-hati ibu-ibu, cewek-cewek yang dekat dengan cowok. Bisa jadi tuh cowok adalah godaan setan. Dengar ceramah sambil peluk-peluk. Beleng-beleng. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu?
Berapa? 10. Cacat dong. Kan ada kaki. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi lalu bertanya kepada Jibril, wahai malaikat Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itulah malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan, mengalahkan air ketika hujan, mengalahkan tetesan-tetesan air ketika hujan. Kata Nabi, apa gerangan ya malaikat? Apa itu? Kata malaikat ini, ketika umatku berkumpul di lapangan pasar Berenun, lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadamu, mau anak-anak sampai dewasa, sampai kakek-kakek, mereka berselawat bareng-bareng kepadamu ya Muhammad. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka bapak-bapak, ketika bapak berkumpul seperti ini, perbanyak berselawat. Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, maka perbanyak amal ketika duduk dan tempat seperti ini, banyak-banyak bersalawat. Kenapa? Pahala yang Allah turunkan lebih banyak nilainya daripada air hujan. Maka saya mau ajak bersalawat ini. Bisa? Bisa? Kalau tadi kita dengar lagu yang cak, saya mau ajak kita bersalawat. Bisa? Saya mau dengar ibu-ibu dulu yang merasa jenis kelamin laki-laki, diam. Kita dengar ini ibu-ibu ya, sambil perbaiki duduknya bu. Ya, ayo salawat bareng-bareng, yuk, yuk, ikuti saya. Salatullah, salamullah ala toha, salatullah ala yasin. Alhamdulillah. Terima kasih bu. Pak, ini bukan kencang, ini namanya syahdu. Suara gini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu terutama yang janda, kalau ditelepon sama suaminya orang, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya rada tergoda. Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Lagi ngapain? Baring dong. Bagaimana suaminya rada tergoda? Yang kencang dong, tegas. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Berhentilah dia telepon kau. Waalaikumsalam. Ada janda di sini? Ada? Ada duda? Ada? Selesaikan urusanmu besok sebelum hari kiamat jemput. Ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo, ayo, saudaraku yang merasa jenis kelamin laki-laki, Allah menyediakan pahala yang sangat besar berselawat. Salawat ini dengan meriah. Ayo, salatullah sana amullah ala toha lillah salatullah ala yasin. Mereka yang malu bersalawat tidak akan disaksikan oleh Rasulullah kelak. Ayo jangan malu-malu salawat, bareng-bareng semua, laki, perempuan, anak muda, pejabat, non pejabat, ayo bareng-bareng. Yuk, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para pejabat yang hadir di tempat ini, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajati, Wakil Bupati, dan terkhusus yang mengundang saya, Wali Kota Berenun, Bapak Haji Jamal,
Ini wali kota yang tidak ada tanda bintangnya. Tapi semoga Bapak dicintai oleh Allah dan Rasulnya, karena selalu berusaha mendatangkan dakwah-dakwah di tempat ini. Saya pikir Bapak ini calon bupati, ternyata bukan. Nah, baiklah ya. Karena sekarang susah mencari orang ikhlas. Susah mencari orang ikhlas sekarang. Biasa kalau banyak yang suka bantu-bantu masyarakat, orang ujung-ujungnya, oh caleg atau calon bupati. Ternyata Bapak bukannya, tidak tahulah besok-besok ya. Senin 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Saya ulang, Senin 12 Rabiul Awal, tahun gajah, Rasulullah lahir. Kemudian sama hari Senin, sama tanggalnya 12, sama bulannya Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, Allah di aras panggil malaikat Jibril. Jibril, kau kesini dulu Jibril. Kau turun ke bumi, panggil 3 malaikat, Israil, Israfil, Mikail. Turun kau, jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya dengan catatan tanya dulu. Masya Allah. Turun malaikat Jibril bersama 3 malaikat, Israil, Mikail, Israfil. Di langit ke-7 masih berempat, langit ke-6 masih berempat, sampai langit kedua masih berempat. Di langit pertama malaikat Jibril berkata, malaikat pencabut nyawa, saya kan tidak bertugas, saya ini khusus membawa wahyu, saya tidak bertugas ini, kau aja yang turun. Kenapa? Sudahlah, kau aja yang kerja, saya tidak bekerja malam hari ini. Kata malaikat pencabut nyawa, tapi kan kau yang selama ini ketemu. Wow, saya tunggu aja kau di sini, kau turunlah. Turun 3 malaikat, Israil, Israfil, Mikail. Turun. Nabi lagi demam. Makanya saya agak cemas ini, karena saya juga demam sekarang. Tunggu ketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Fatimah buka pintu. Tidak ada orang Abah. Kata Rasulullah, sudah ada di sampingku. Lalu malaikat pencabut nyawa ini berkata, ya Muhammad, maafkan saya. Hari ini saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu dengan catatan kalau kau mau. Kalau kau mau saya cabut nyawamu hari ini. Kalau tidak mau ditunda sampai kau mau. Masya Allah. Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya apa jawabannya? Kalau saya dasar, kau demam hari ini. Saya diperintah Allah cabut nyawamu hari ini. Menurutmu bagaimana? Tunggu dulu, belum sempat 2-3 istri. Apa jawaban Nabi? Ya malaikat. Nabi-nabi seniorku setelah melaksanakan tugas, mereka menghadap kepada Allah. Hari ini pun saya sedia, silahkan laksanakan tugasmu. Tapi ada yang aneh ini. Apa? Mana malaikat Jibril? Kok tidak ada malaikat Jibril? Malaikat pencabut nyawa Jibril menunggu di langit pertama. Kata malaikat, kata Nabi, tolong kau panggil dulu. Tolong panggil, ada sesuatu yang saya mau tanyakan. Naiklah malaikat pencabut nyawa. Jibril, dia cari kau temanmu. Saya bilang memang kau ikut, kau banyak bicara juga. Kau turunlah. Turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kalau ketemu dengan Nabi langsung muncul di depan Nabi, seperti iklan di televisi. Warna biru, ada kan iklan, warna biru, seperti itu langsung muncul malaikat Jibril. Lalu bertanyalah Nabi, ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong beritahu saya berita gembira. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sekarang ngantri menunggu kamu. Apalagi Jibril, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, Allah telah mengampuni dosa-dosamu sebelum engkau wafat. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, seluruh nabi dan rasul dari Adam sampai Isa alaihi salam haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalamnya.
Alhamdulillah kata Nabi. Tapi Jibril, itu kan saya. Saya tidak cemas soal diriku. Yang aku cemaskan umatku yang ada di Berenun, umatku yang ada di Aceh. Saya tidak pikir soal diriku. Bagaimana umatku setelah aku tinggalkan? Lalu Jibril berkata, baiklah kalau begitu, saya tanya dulu kepada Allah. Naik lagi malaikat Jibril, turun lalu memberi kabar gembira. Ya Muhammad, saya mendapat berita gembira dari Allah. Apa gerangan Jibril? Allah menyampaikan kepadaku, sampaikan kepada Muhammad, meskipun dia tidak berada di tengah-tengah umatnya, meskipun Muhammad sudah tidak berada di tengah-tengah umatnya, selama mereka berpegang kepada Quran. Saya ulang, kata Jibril, Muhammad kau tidak usah cemas. Selama umatmu berpegang kepada Quran Sunnah, selama itu umatmu akan aman sampai di akhirat, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka. Alhamdulillah. Lalu mundur malaikat Jibril, maju malaikat pencabut nyawa. Kata malaikat pencabut nyawa, Muhammad, maafkan saya harus melaksanakan tugas. Kata Nabi, silakan. Maju malaikat pencabut nyawa, dicabut rohnya Nabi, perlahan-lahan keluar dari telapak kakinya. Roh Rasulullah keluar meninggalkan betis sampai ke paha, menggigil seluruh tubuh Nabi. Keluar keringat dari pipis Nabi, keringat biji-biji di dahi Nabi. Lalu Jibril membelakang, dilihat oleh Nabi. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apa kau jijik melihat saya? Wahai Jibril, kenapa kau belakangi saya? Apa kau jijik melihat wajah saya? Kata Jibril, ya Muhammad, demi Allah dan Rasulnya yang menguasai langit dan bumi, saya tidak jijik melihat wajahmu. Saya tidak jijik melihat wajahmu sekarang ini, tapi saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Lalu Nabi bersabda, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, maka saya akan rasakan betapa sakitnya sakaratul maut ini. Bapak Ibu, Nabi yang pernah melakukan eksperimen, pertama kali melakukan percobaan sakitnya mati, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman berkata, Nabi Idris, mohon maaf, Nabi Idris alaihissalam berkata, ya Allah, saya mau rasakan bagaimana sakitnya Nabi. Allah perintahkan, cabut nyawanya. Dicabut nyawanya Idris alaihissalam. Setelah itu beliau kumpulkan sahabat, saudara-saudara sekalian, Anda mau tahu sakitnya sakaratul maut? Ya Rasulullah, sakitnya sakaratul maut 1000 kali kita dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya sakaratul maut. Sudah kurang baterai. 1000 kali kita dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya sakaratul maut. Ada yang pernah dikuliti di sini? Ada? Idris alaihissalam pernah rasakan sakaratul maut. Lebih sakit kita dikuliti 1000 kali daripada sakaratul maut. Maka Nabi meneteskan keringat-keringat. Lalu Nabi bersabda, sakitnya sakaratul maut ini, dengar doanya Nabi. Ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini jangan kau timpakan kepada umatku, jangan kau berikan kepada umatku sakitnya sakaratul maut ini. Cukup saya saja merasakannya ya Allah, jangan kau berikan kepada umatku. Bayangkan Pak, Nabi minta supaya sakitnya sakaratul maut tidak dikasih kepada kita. Nabi minta, ya Allah, seluruh sakitnya sakaratul maut kumpulkan kepadaku, dan hanya saya saja yang merasakan sakitnya ini. Tapi ketahuilah saudara, satu golongan orang yang paling menderita menghadapi sakaratul maut, manusia yang paling sengsara menghadapi sakaratul maut, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Coba kita lihat di tengah-tengah kita Pak. Saya hormat kepada bapak ibu, ibu-ibu yang membawa anaknya masih balita, tega sampai tengah malam begini, rela dilakukan karena antara mau menidurkan anak dengan mau dengar ceramah. Insya Allah bapak ibu yang membawa anaknya dengar ceramah ini, Allah muliakan ibu. Kadangkala saya melihat ibu-ibu malu di tengah orang banyak, dia gendong anaknya, mau pulang nggak mau pulang, mau juga dengar ceramah, tinggal dengar ceramah anaknya menangis, tentu rasa malu Pak. Kita pasti rasa malu ketika orang mendengar ceramah anak kita nangis. Tapi ini ibu tega, dia tanggung rasa malunya. Untuk apa? Karena ingin dengar ceramah dan mengabaikan kasih sayangnya sama anak. Ibu-ibu seperti ini insya Allah didudukan oleh surga. Maka demi Allah, anak yang durhaka kepada orang tuanya,
Jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak akan dapat. Sayang seribu sayang anak-anak kita sekarang lebih hormat sama pacarnya daripada ibunya. Lebih hormat kepada pacarnya daripada bapaknya. Kalau bapaknya tegur, nak, jangan kau keluar malam-malam, nak. Tidak bagus anak gadis keluar malam-malam. Apa jawab anaknya? Ma, itu kan dulu. Sekarang lain, milenial. Dongok. Sekali cowoknya, terserah abang aja deh. Hei cewek, tidak akan berkah hidupmu kalau kau lebih hormat sama cowokmu daripada bapakmu. Kalau bapaknya mau jabat tangan, tidak dicium. Ibu-ibu pernah lihat anak-anak kita jabat tangan? Ibu-ibu sering anaknya jabat tangan sama ibu? Sering? Cium tangan? Enggak, it's leading. Cium tangan itu begini. Ini hebat. Sekali tangan cowoknya, beleng-beleng. Gara-gara pacarnya ngodok. Adindaku sayang, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati, pret. Cewek, malam minggu ditelepon lah sama cowoknya. Dek, acara apa malam minggu? Nggak ada kak, ayo kita pergi lihat-lihat bulan. Gimana pinggir pantai? Jauh sekali kau pergi lihat bulan. Di rumahmu juga bisa kau lihat bulan, tinggal buka pintu lihat kau nampak itu. Pergi dia lihat bulan. Sampai di sana tempat rekreasi sewa villa berdua. Pergi, tinggal berdua sama cowok cewek satu kamar. Hancurlah kau. Itu kalau cowok sama cewek satu kamar, ibarat ikan kau tutup sama kucing. Oh senang kucing, apa-apa. Gitu itu cowok kalau sudah satu kamar. Pertama dia bilang, coba lihat tanganmu deh, ih halus betul ya. Kata cewek, iya dong, saya kan anak mami. Dongok, beleng-beleng. Akhirnya apa? Ini lagi naik sini. Jemari tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut surti. Akhirnya apa? Pergi lihat-lihat bulan. Pulang tidak datang bulan. Makanya ini model-model anak kurang ajar sekarang. Demi Allah, ya, demi Allah, biar kalian rajin puasa, cerdas, IP-mu 3,5, kamu ranking di sekolahmu, juara umum kau di kampus, tapi durhaka kepada orang tuamu, demi Allah, baunya surga kau tidak akan dapat. Masa yang anak-anak muda sekarang memang saya heran. Ya, tidak menghormati orang tua. Lihat anak-anak yang santun sama orang tuanya. Lihat mereka yang sukses dalam usahanya. Lihat mereka yang sukses dalam studinya. Biasanya resepnya satu, memuliakan orang tua. Maka adik-adik, kalian mau sukses, muliakan orang tua. Ini anak-anak sekolah, hormati orang tuamu. Jangan bicara lebih kasar dari orang tuamu. Dipanggil sama bapak kerasnya minta ampun. Anak-anak sekarang ini kalau bapaknya bonceng malu. Coba lihat anak-anak gadis sekarang. Kalau dibonceng itu saya tahu posisinya. Kalau di kota-kota besar itu, kalau dia dibonceng lalu begini, gayanya biasanya tukang gojek yang bonceng. Kalau dia begini, biasanya pacarnya yang bonceng. Tapi kalau dia begini pegang besi di belakang, itu bapaknya yang bonceng. Itu model anak sekolah. Tapi bagaimana model bapak-bapak yang sudah tua? Apakah ada yang durhaka sama orang tuanya? Ini bapak-bapak yang sudah punya istri. Apa ada yang durhaka sama orang tuanya? Banyak. Gimana cara mereka durhaka sama orang tuanya?
mereka lebih takut sama istrinya daripada ibunya. Pernah dengar kisahnya Alqamah? Alqamah rajin sekali beribadah, sahabat Nabi. Ketika sakaratil maut tidak bisa syahadat dengan sempurna. Kenapa? Durhaka sama ibunya karena lebih sayang sama anaknya, sama istrinya daripada ibunya. Lebih takut sama istrinya daripada ibunya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada juga orang Aceh takut sama istrinya. Banyak. Berhenti kau jadi laki-laki. Kenapa mau takut sama istri? Semua gaji kita dia yang ambil. Dari pagi sampai sore kita kerja, dia yang ambil hasilnya. Kita bawa duit waktu pengantin, kita yang bikin rumah, diberikan mobil, gaji semua diambil. Lalu kau takut sama istrimu? Wah, berhenti kau jadi laki-laki. Saya serius. Dia ngamuk Ustaz, tidak apa-apa kalau dia ngamuk. Dia pecahkan piring, kalau dia pecahkan piring satu-satu lusin kau pecahkan. Dia pecahkan gelas, pecahkan semuanya. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh dinyanyi istri. Takbir. Itulah yang takut sama istrinya. Ayo. Nah, lalu Nabi menjelaskan, ya Allah, sakitnya sakaratil maut ini jangan kau timpakan kepada umatku, cukup saya saja yang menangguhnya. Lalu sampailah tenggorokan Nabi di kerongkongan. Nabi berwasiat. Dengar wasiat Nabi di akhir hidup beliau. Perempuan, jaga perempuan kalian. Ini dulu yang pesankan Nabi. Jaga perempuan kalian. Alhamdulillah, perempuan-perempuan di tanah Aceh dari dulu menutup auratnya. Waktu itu belum pakai jilbab namanya. Saya nonton filmnya Cut Nyak Din. Itu sampai berkali-kali saya nonton. Luar biasa perempuan-perempuan Aceh. Saya berdoa yang ada di tempat ini, mereka juga punya nyali dan nasionalisme seperti layaknya Cut Nyak Din. Wahai perempuan, kalian kata Nabi adalah tiang negara. Hancur wanita, hancur negara. Retak wanita, retak negara. Kokoh wanita, kokoh negara. Maka kalian adalah tiang-tiang negara. Maka tolong pakai jilbab, bukan sekedar tutup aurat. Ada syarat kedua yang harus dipenuhi. Apa itu? Tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Sekarang banyak perempuan pakai jilbab tapi sempit. Roknya sempit, bajunya sempit, berat badan berat. Airnya apa? Seperti buras. Tidak tahu apa bahasanya di Aceh kalau buras. Ada itu yang dibungkus-bungkus nasi. Lontong. Coba lihat lontong sudah dibuka kulitnya masih kentara ikat-ikatnya itu. Begitulah ibu-ibu yang pakai jilbab tapi sempit. Ya. Jangan syarat perempuan pakai kudung itu pakaian, satu, tutup aurat. Dua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Maka biar kalian pakai jilbab tapi sempit, transparan, tidak memenuhi syarat. Alhamdulillah saya tidak pernah melihat perempuan Aceh tidak pakai jilbab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah keluar, kalau kalian anak-anak gadis, ya, tinggal di Aceh, keluar ke Jawa, keluar ke luar negeri, ke Malaysia, sekolah, tetap pakai dan tutup aurat. Banyak yang saya lihat keluar dari kampungnya, hilang jilbabnya. Mati kami laki-laki. Tolong kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong cewek jaga akhlak. Biar setengah mati kami jaga mata, kalian gentayangan, hancur amal kami. Tidak mungkinlah saya jalan begini terus. Tabrak kita tiang listrik. Saya kalau pergi ngajar, hancur amal saya. Sebelum saya keluar, saya baca duha dulu, saya sholat duha dulu, saya zikir, ngaji beberapa ayat. Baru 2-3 kilometer keluar dari rumah, hancur amal saya. Sebelah kanan, tidak ada. Sebelah kiri, paham. Di depan kita, waduh, lebih cantik lagi. Dilihat haram, tidak dilihat barang bagus.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kul Alhamdulillah. Ya, kata Nabi, jaga perempuan kalian, bapak-bapak jaga anak gadis kalian. Alhamdulillah mereka pakai jilbab, tapi yang banyak merusak anak kita sekarang pacaran. Dan yang lebih merusak gaya pacarannya dari handphone. Bapak belikan HP anak smartphone, itu lebih gampang mereka berzina. Zinanya dengan cara apa? Video call. Ibu-ibu tahu video call? Oi, Bu, atau ibu juga suka video call sama selingkuhannya? Video call ini yang rusak anak-anak kita. Mereka masuk di kamar. Kata cowoknya, didengar. Gampang pakai headsetmu supaya tidak didengar bapakmu. Pakai ya. Ya, kasih dia lidahmu kasih terus. Tiap malam dia begitu, tiap malam video call seperti itu, nge-seks melalui video tiap malam. Akhirnya akhir pekan malam Ahad dia ketemu, maka dia berzinalah di situ. Demi Allah Bapak Ibu, biar Bapak rajin puasa Senin Kamis, tahajud tiap malam, berjamaah di masjid, tapi anaknya dia biarkan seperti itu. Bapak, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ada orang tua dikabarkan oleh Nabi, diperiksa puasanya baik, periksa sholatnya sempurna, periksa sedekahnya cukup, hajinya mabrur. Kata Allah, malaikat, persilakan orang tua itu masuk surga. Masuklah ini Pak Haji. Begitu mau masuk dalam surga dipanggil. Ada yang teriak dari dalam neraka, Tuhan, tahan itu Pak Haji, tahan itu, tahan. Kenapa? Itu bapak saya. Ada urusan apa? Saya dimasuk neraka gara-gara dia tidak peduli sama saya. Kalau saya masuk neraka, kenapa dia masuk surga? Tidakkah dia bertanggung jawab kepadamu ya Allah? Saya adalah tanggung jawabnya kepadamu ya Allah. Kenapa dia masuk surga? Akhirnya malaikat katakan, Paji, tunggu dulu. Mau kemana buru-buru? Tunggu dulu, belum selesai. Siapa itu yang berteriak? Oh, anak bungsuku ya Allah, kau masuk dalam neraka bersama anak. Maka ibu bapak yang punya anak gadis, yang perempuan, jaga mereka. Jaga anak-anak gadis kita. Kalau dia mulai pacaran, lebih nikahkan. Kalau orang Bugis, saya tidak tahu di sini apa ada tradisi. Kalau di Bugis namanya kawis sorok. Artinya apa? Dinikahkan dulu. Sudah nikah yang penting halal, hidup di rumah masing-masing. Kan biasa kita tidak mau nikahkan anak kita karena merasa belum ada kerja. 19 tahun suami lakinya tidak ada kerja. Ya sudah, halalkan aja dulu. Nikahkan supaya kalau mereka jalan-jalan halal. Karena mereka belum punya kerja, ya sudah, kau makan di rumahmu, saya makan di rumahku. Halal. Kau pergilah kuliah, kau bolehlah kau cium-cium itu. Sudah, kena istrimu bos, halal. Ini sekarang pacaran 3 tahun. Dengar ini cewek, berhenti kau pacaran. Motor aja 1 tahun sudah lunas dicicil. Kau dipacari 4 tahun tidak nikah-nikahin. Berhenti kau. Demi Allah, kalian cewek yang paling rugi. Jangan percaya mulut laki-laki yang lagi jatuh cinta. Semua bagus-bagus, tapi demi Allah niatnya busuk. Kalau dia sayang sama kalian, suruh lamar baik-baik. Bang, kalau kalian abang sudah sayang sama saya, lamar saya terima kau 24 jam halal. Jangan pacaran lalu cowoknya bilang, betulkah kau sayang sama saya dek? Betul. Mana buktinya? Bukti buka kancing. Kau juga cowok, jangan kasih bodoh-bodoh anaknya orang.
Beli rokok aja kau belum bisa. Masih laki-laki apa itu Sumitro suka minta rokok. Ayo ibu bapak saudara-saudara sekalian, jaga anak-anak gadis kita. Pak Haji kontrol anak-anak gadis ya. Yang kedua kata Nabi, jaga sholat kalian. Jaga sholatmu. Perempuan paling banyak tidak sholat. Kapan? Ketika haid. 3 hari belum sholat, 5 hari belum sholat. Kata suaminya, Bu, kok belum sholat? Haid. Biasakan cuma 5 hari. Ini belum bersih, masih ada sedikit-sedikit. Dan suaminya, kau bohong ya? Apa bohong? Sih kasih lihat kau ya. Apa mau dikasih lihat? Film-film. Kapan lagi ibu-ibu banyak nggak sholat? Kalau ada pengantin, jilbab sakaratil maut, kuning, coklat, abu-abu, mukanya kayak dikira tembok. Ada shidonya ini bulu. Sekarang banyak perempuan palsu, hati-hati. Bulu mata panjang palsu, bibir merah palsu, pipi biru palsu, pantat gabus. Ya. Nah itu pakai jilbab 3 lapis, 14 pentunya, 7 jepitannya. Ada kayak kon-kon di belakang. Tiba waktu sholat suaminya, Dek, kau pergi sholat dah. Sudah mau asar, kau belum sholat duhur. Apa kata istrinya? Kau sadarlah bang. Saya sadar, saya suruh kau sholat. Kau dah lihat ini jilbabku, 1 jam dipakai. Lebih sayang sama jilbabnya daripada sholatnya. Mudah-mudahan tidak ada perempuan Aceh seperti itu. Ya? Tentu ada juga. Ada? Kapan laki-laki banyak tidak sholat? Biasanya kalau subuh-subuh ada sepak bola. Jam 2 mulai pertunjukan. Seri, perpanjangan waktu. Masih seri, adu penalti. Begitu adu penalti, azan subuh. Apa pilih mana? Pergi nonton, lewat sholat subuh. Nonton, lewat sholat subuh. Pergi sholat subuh, lewat gol. Hanya apa? Diambil saja dah, sholat depan televisi. Sholat. Bapak ibu tidak ada kejayaan bagi mereka yang tidak sholat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat terbatas dan saya pun kurang sehat badan, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat.